minal adab. Seperti kamu mengatakan ishtaraitu ma fis suqi minal qalami minal daftari minal mirsamati minal. Kalau diterjemah ke bahasa kita tidak ikut grammar Arab itu. Tidak ikut ishtaraitu wistuku isun ma, ya, ing sesuatu min, ya, nyatanya saking, ya, kolam saking, ya, artinya apa? Maksudnya dia beli, maksudnya lagi itu sudah diterjemah, kenapa masih maksudnya lagi? Ya, ishtaraitu ma minal ishtaraitu fisuqi ma fisuqi minal qalami, aku membeli kolam, pena, buku yang ada di pasar. Sudah selesai. Itu grammar bahasa kita. Ya, bahasa itu kan aklun jama'i, ya, akal masyarakat sosial. Kalau kita cakap dengan struktur bahasa lain, wah, kepalanya begini-begini karena ya, tidak disepakati itu. Lalu disusun grammarnya oleh ahli bahasa. Ya. Sebab saya berkukuh membaca kitab ini, tidak kecuali kami tengah mengaji nahunya itu untuk mengetahui Arabnya itu lain, itu mesti, tapi tidak untuk membaca, agar kami terbiasa yang mempunyai dualisme bahasa. Dan itu sebabnya orang di pondok sudah matang sangat nahu Arabnya, nah bahasa Arab itu susah karena terbiasa dia dengan menundukkan bahasa Indonesia dengan grammar bahasa Arab. Tidak biasa menerima dualisme bahasa. Maka makom adalah adab-adab, ya, yang akan direalisasikan hambanya dengan munazalah. Munazalah itu apa? Upaya untuk apa? Munazalah itu. Kalau bahasa komputer itu munazalah itu download. Ya. Nazil, munazalah. Itu munazalah adalah berupaya keras untuk mendapatkan sesuatu adab itu, ya, bima yatawassalu ilaihi, ya, dengan sesuatu yang apa upayanya, dengan sesuatu yang dapat mencapainya, ya, mencapainya dengan apa? Binau itasarrufin, dengan semacam upaya, bukan mudah. Jadi ada tasarruf, ada upaya. Itu sebab untuk mendapatkan makom, kan, ya, kena zikir, kena mujahadah, sampai disuruh riyadah, qillatut ta'am, qillah. Ini tasarrufnya nih. Padahal yang ingin dicapai adalah adab, yang ingin tahakkuk, ingin diraih adalah adab bimunazalatihi. Ini apa? Dengan tasarruf, bukan mudah. Itu sebab di dalam tarbiyah bukan hanya ditempah dari dalam kita melawan hawa nafsu, juga ditempah dari luar. Kamu misalnya punya sifat sombong, kamu sendiri berupaya untuk merendahkan diri. Dengan cara apa? Dengan cara berkhidmat kepada kawan-kawan. Ya. Kenapa? Karena kamu sedang mendidik diri. Itulah tasawuf. Allah, kenapa saya sombong? Maka ya, kamu sapu tempat tidur kawan-kawan. Bukan sedang ingin dipandang, itu tidak bertasawuf. Kalau wah ingin dipandang saya. Lagi ketika ada ustadz terus buat kebaikan, ya jangan pernah melakukan kebaikan untuk itu. Tetapi itu adalah tasarruf, satu upaya untuk mendidik diri antum sendiri. Perlu punya sifat pemaaf. Maka yang paling perlu, bahkan paling wajib kita maafkan orang yang paling rapat dengan kita. Ya. Kalau kamu di pondok, kawan-kawan, agar ketika kamu berinteraksi dengan orang ramai, kamu punya sifat pemaaf. Kalau kamu tidak melatih diri untuk mempunyai sifat pemaaf di antara saudara-saudaramu dalam pondok, maka ketika
ketika berinteraksi dengan orang lain tidak dapat. Ya. Atau ya, kalau dalam kehidupan sosial biasa, yaitu saudara-saudara kita, adik-beradik, sepupu, itu orang yang paling perlu kita maafkan dan wajib kita maafkan. Kita melatih diri. Sudah pun dia satu rahim, dan itu juga wajib menjaga hubungan silaturahim. Jika orang mampu memaafkan keluarganya, saudaranya, maka mampu memaafkan siapa. Paham tak? Itu melatih. Tak ada siapapun yang berniat berbuat jahat dengan kamu, tak ada. Itulah sifat dia. Dan kita melihat itulah sifat buruk. Paham tak? Kamu pernah dengarkan cerita tentang Imam Ahmad kan? Yang istrinya durhaka, garang, sering berkata sesuatu yang tinggi, suaranya tinggi, kata-katanya menyakitkan. Sehingga murid-muridnya semua minta agar imam itu cerai saja istri. Tapi ketika murid-muridnya sudah mendesak sangat untuk cerai, beliau menjawab, kenapa? Kami boleh carikan wanita yang sesuai dengan Tuan Imam, Tuan Syekh. Dia kata, karena dia Allah yang beri, aku takut menolak pemberian Allah. Dan ini berarti ibadahku. Allah yang bagi ibadah. Tak ada sesuatu yang datang kepadamu melainkan itu dari Allah. Bukan dari siapapun, bukan dari kamu, bukan. Dan itu sebetulnya Allah nak dekatkan kepada kita. Ini ibadahku. Kalau aku cerai, macam-macam. Allah dah bagi ini ibadahku. Dan kalau aku cerai, adakah orang lain dapat menyabarinya? Beruntung sangat dia nanti kalau menyabarinya. Kenapa? Karena dia mendapatkan sesuatu yang Allah persiapkan. Bukan ini maksud Allah. Bukan dunia maksud Allah. Bukan surga maksudnya. Bukan ujiannya. Kamu letih-letih ibadah Allah kasih surga. Bukan itu yang kamu perlukan. Tetapi adalah kedekatan engkau dengan Allah. Yaitu rohani kamu sempurna. Memiliki akhlak mulia. Tasawuf membincangkan tentang ini. Maka binawa'i tasarruf. Wa bidarbi tatallubin. Wa mukhasati takallufin. Nah, meraihnya itu dengan betul-betul tatallub, upaya mencari. Darb itu nau. Dan mukhasati takallub itu artinya betul-betul usaha yang sungguh-sungguh takallub. Betul-betul bukan mudah-mudah begitu saja. Nah, ini ada susah sedikit mau nak berhenti mondok. Jangankan akhlak, ilmu pun kamu tak dapat. Ilmu saja kau nak dapat ilmu, kena susah. Menghafal mudah. Susah kan? Dimarah Ustaz kan? Tak nak dimarah. Bodoh. Ya. Nah maka jika dimarah, marah dengan Ustaz, sombong. Ustaz datang ajar kamu, nunggui kamu, menerangkan kepada kamu, menjelaskan kepada kamu. Itu sebab ya, ilmu itu tidak datang kepada orang takabur. Sampai diumpamakan seperti air. Air, kalau tempat itu tinggi, boleh air tapung di situ. Boleh air naik kalau tinggi.
Tapi kalau tanah itu rendah, air itu mudah turun. Itu juga merupakan upaya tatallub, takalluf. Makanya kata Nabi apa? Innamal ilmu bit ta'allum. Artinya ta'allum mendapatkannya bidorbi tatalluf wa muqassati takalluf wa bina'i tasarruf. Itu maksudnya. Wa innamal hilmu bit tahallum wa innamal akhlaq bit takhalluq. Tak ada. Inilah yang dimaksud sulufil mujahadah. Tak ada sesuatu. Apa yang coba antum nak jadi orang kaya? Susah tak? Ya. Kena panas, kena matahari, kena hujan, kena marah. Dimarah Cina, dimarah India, dimarah Toke, dimarah. Orang di dunia terus, ya. Itu urusan dunia. Begitu urusan ilmu, takabur. Imam Ibn Taimiyah dulu. Imam Ibn Taimiyah. Dia termasuk orang yang berani menentang apa yang dia pandang baik. Dia pernah mendebat. Cuma dia berkata begini. Saya lupa dia dengan guru siapa ya. Imam Allah masalah. Al-Muhim. Dia seorang imam terkenal dalam ahli sunnah wal jamaah. Dia belajar. Nah, imam nih, syekh nih, kalau dia uzur tak mengajar akan diganti dengan muridnya yang senior. Dan sang imam tuh dia tak nak pengajian tuh ada budak kecil. Karena ini pengajian yang besar sikit, katakanlah ini pengajian alpiah katakan. Tiba-tiba anak perana datang. Itu kan bukan kelasnya. Itu adab dulu itu memang tak boleh. Itu dalam ilmu. Berbeda dalam tasawuf. Tasawuf itu tak ada beza. Umur 7 tahun boleh duduk dengan 70 dengan adab dan merasa sama. Karena itu nak mendidik ruh. Kalau ini kan ada kelasnya. Paham? Lalu begitu datang itu badalnya imam itu, tengok ada budak kecil tuh. Imam Ibn Taimiyah. Budak ini suruh keluar. Siapa yang suruh dia duduk di sini? Keluar. Lalu Imam Ibn Taimiyah jawab, kami datang untuk mengaji ya Syekh. Ya, tapi majelis ini tak boleh duduk anak kecil di sini, kau keluar. Apa hakmu melarang aku? Ini adab dalam majelis, tidak ada hakku. Lalu kata Imam Ibn Taimiyah, tapi aku diizinkan oleh imam, oleh guru kita. Baru tanya, betul kan? Iya betul. Itu kan benar kan? Lalu berita itu sampai ke orang tuanya, dan orang tuanya memukulinya dan memasukkan ke bilik 3 hari tak boleh keluar. Karena tak beradab kepada guru. Dirotannya habis oleh orang tuanya dan dimasukkan ke bilik 3 hari. Tak boleh keluar. Kenapa? Orang dulu menjaga betul ya adab agar ilmu tak terhalang dengan adab yang tak baik itu. Agar tidak mahrum. Itu ilmu orang dulu mencari. Bagaimana ya, orang mencari ma'rifah bukan ilmu. Baik. Fa maqamu
kullu ahadin famaqamu kulli ahadin ahadin. Kenapa? Sudah sampai di situ. Famaqamu kulli ahadin maudi'u. Ayo. Maka makom setiap orang itu tempat di berdirinya dia. Ya. Maka makom setiap seseorang itu maudi', tempat iqamatihi, berdirinya dia inda dzalika, di saat itu. Ya. Kalau dia dia mendapatkan sifat adab sabar, maka sabar itu sudah sempurna. Arti sudah sempurna, sabar itu sudah jadi sifat dia. Tak ada istilahnya hari ini sabar, esok tak. Kalau sudah sempurna, sabar, semuanya sabar. Nah kalau orang, ya, kalau ini sabar, itu tak sabar, itu bukan sabar. Ya, kalau sabar tak ada batasnya. Ya, dimarah sekali, 2 kali, 3 kali, 100 kali, sabar saja. Ya. Maka kota orang ada batasnya. Tak. Itu agama Yahudi, itu bukan agama Islam. Itu agama akal belaka. Sabarnya ada batasnya. Mana ada, berarti Anda tidak punya sabar. Kan? Sabar di sini, tidak sabar di situ, berarti sabar di sini ada maslahat. Ya. Kalau di tempat lain tak sabar, sabar. Ya. Maka kalau orang tak punya sabar, jangan dipaksa untuk sabar pula. Sabar itu tahu tak sabar. Nah itulah kenapa orang semua dalam kehidupan ini bergaduh, saling merendahkan, menghina, memandang hina, itu kena akhlak buruk. Dan orang perlu, dan itu membuat orang menderita. Maka orang perlu akhlak agar dia mendapat kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang abadi. Orang dengan akhlak itulah orang akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi, tak berubah. Meskipun keadaan dia berubah, meskipun orang di sekitarnya berubah, dia tidak berubah. Itu akhlak. Itulah maqam. Bahwa wa ma huwa Nah, maka makam setiap orang adalah tempat berdiri dianya di situ, dan yang dia sibuk dengan riyadhahnya di situ. Syaratnya bahwa dia tidak meningkat dari makom kepada makom lain selama hukum makom itu terpenuhi sempurna. Itu syaratnya. Wastartuhu alla yartaqiya min maqamin ila maqamin akhar ma lam yastawfi ahkamu dzalikal maqam. Selama hukum maqam itu tidak sempurna, maka dia tidak. Artinya kalau sifat sabar itu belum sempurna, tak akan naik. Karena urutan itu pertama sidik. Ya, setelah sidik ikhlas. Ikhlas itu sabar. Orang tak akan sabar kalau tak ikhlas. Orang tak akan ikhlas kalau tak sidik. Ini 3 serangkai. Mula-mula orang perlukan sifat. Apabila ini selamat, maka dia naik. Kamu belajar perlu sidik saja. Yang mula-mulanya. Sidik dalam iradahmu, sidik dalam cita-citamu. Betul tak kamu nawar? Maka setiap saya menerima pelajar kan saya tanya, betul kamu nak mengaji? Betul, itu sidik. Artinya dengan keinginanmu. Kadang-kadang kan tak, ini keinginan orang tua, berarti orang yang tak punya keinginan tak dapat sidik. Kamu mengaji pondok ini orang tua suruh atau kamu nak? Jujur jawab. Apa jawabnya? Iya apa? Apa iya apa? Orang tua kan nak sendiri. Atau kena saya minta sama orang tua kamu, jadi kamu nak.
Jika nak, orang pasti sidik. Orang nak balik, pasti dia sidik nak balik terus, meskipun lari. Maka kamu nak apa? Apa yang kamu nak, kamu sidik. Sidik itu betul, kokoh dengan keinginan, itu sidik. Orang berbuat, kalau itu dari hati, sidik. Ada orang ya berbuat sesuatu dipaksa, sidik tak? Nah, tapi kalau dia nak, itu sidik. Sidik itu adalah ikut kepada nak, kepada iradah. Oke? Kamu nak, madza turid? Ya. Nah, kalau sudah sidik, maka dia perlukan ikhlas. Dan kalau sudah sidik, kan ingin. Orang setiap punya keinginan, maka dia akan, kamu orang nak ini ditukar ini, tak, kan itu sidik namanya. Kamu nak pergi ke sana, kita pergi ke sini, tak, saya nak pergi ke sana, itu sidik. Macam mana kalau orang, kamu nak pergi, nak apa, tak tahu, ini berarti tak punya kehendak, maka dia tak akan sidik. Nanti kalau pergi ke sini, dia ada cabaran sedikit, dia lari sini, cabaran sedikit, dia lari sini. Itu tak punya kehendak. Tapi orang kalau sudah punya kehendak, dia akan sidik. Apabila dia mengerjakan kehendak itu, maka tumbuhlah ikhlas. Tumbuhlah ikhlas. Apabila tumbuh ikhlas, dia akan sabar kepada apa yang terjadi di situ. Kalau sabar, dia akan ridho. Itu urutan yang tak akan lari itu. Sidik, ikhlas, sabar. Itu 3 itu. Maka orang tak akan naik ke sidik, ke ikhlas kalau belum diamalkan. Ikhlas tak akan naik ya, ke sabar jika ikhlasnya belum sempurna. Nah, ketika sidik, kamu nak diuji kesidikan kamu, itu banyak nauk tasarruf, banyak mujahadahnya. Bila betul-betul kamu telah memenuhi melaksanakan keinginanmu, nah berarti sidik kamu sempurna. Apabila sidik kamu sempurna, baru naik ke ikhlas. Dan ikhlas sudah teruji. Kamu sudah ikhlas menjadi pelajar, ikhlas bekerja di suatu tempat, ikhlas menjadi suami seseorang, ikhlas menjadi istri seseorang, diuji keikhlasan itu. Dengan ini, dengan itu, dengan ini, dengan itu. Ya. Apabila dia sudah sempurna ikhlasnya, dia naik ke sabar. Ya, akhirnya dia kena disabar, kena disabar. Itu dia namanya dah mula bersabar. Kalau belum sidik, ya, memang belum sampai kepada hal sabar, ya belum ada apa-apa, belum. Karena hal itu Allah yang bagi. Ya. Kalau kamu sudah ikhlas, kamu nak sabar. Kalau kamu sudah sidik, kamu nak ikhlas. Kenapa nak? Karena Allah bagi. Bila Allah bagi ikhlas, kalau sabar sidik itu dah jadi sifat kamu, baru Allah hembuskan sifat ikhlas itu, maka kita nak tiba-tiba. Ya, tapi karena belum punya, dia ada upaya untuk saya ikhlas, saya ikhlas, saya ikhlas, saya ikhlas, saya ikhlas. Meskipun bukan berbicara begitu, tapi begitulah keinginan jiwanya. Ini namanya hal. Begitu sudah ikhlas, saya nak sabar, saya nak sabar. Ya. Kalau masih urutan bawah, sabar apa sabar? Oh, ada. Ya. Aku ikhlas lah, sudah ikhlas. Dia akan main-main dengan akhlak, seolah dia ya, punya semua padahal tak punya. Paham ya? Itu makom. Ya. Makom itu adalah adab yang diupayakan untuk diperolehnya sehingga sempurna. Apabila sempurna, Allah akan tambah lagi adabnya.
Lalu makom itu apa? Jika adab itu sempurna, itulah makom dia di sisi Allah. Ya. Jadi itu sebab dulu selalu diterangkan orang dekat kepada Allah itu adalah dekat jiwanya. Tambah adab, tambah akhlak, tambah sifat mulia, tambah dekat, tambah dekat, tambah dekat, tambah dekat. Nah kalau hal itu apa? Amal hal, nah. Amal hal bahwa manzilat Nah, hal itu apa? Hal adalah kedudukan seorang hamba dalam seketika. Ya. Sabar sekejap saja itu hal. Hari ini sabar, esok tak sabar. Bulan ini sabar, esok tak sabar, itu hal. Allah apabila bagi keadaannya, ya, dan Allah nak, misalnya Allah bagi musibah ini, Allah nak bagi, ya, makom di sisi Allah dekat karena Allah yang bagi dengan sifat-sifat menghadapi musibah itu. Nah, jika orang tidak dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan sifat itu menjadi makomnya, maka Allah tak bagi hal. Langsung tak sabar, bubar terus pekerjaannya, bubar terus hubungannya, ya. Atau mengalami kegoncangan yang dahsyat, hanya tunggu masa bubarnya bila. Tapi kalau Allah memang nak muliakan dia, maka Allah bagi hal. Apa? Ya, keinginan untuk mempunyai adab itu. Karena itu Allah yang bagi. Hal itu Allah yang bagi. Kalau Allah tak bagi hal, berarti Allah memang tak berkehendak kepada dia untuk punya makom, punya dekat kepada Allah. Karena semuanya Allah yang menangani. Maka apabila kita berada di manapun, berada di belajar, berada di bekerja, berada di rumah tangga, berada di dalam bergaul masyarakat, semuanya itu pendidikan dari Allah. Agar orang itu dekat dengan Allah dengan kedudukan yang Allah bagi. Kamu kira agama ini hanya sholat puasa sementara dalam kehidupan, ya, bermasyarakat, dalam kehidupan di rumah tangga dan tidak pikir syariah, tidak ikuti, tidak jadi ibadah, tidak Allah jadikan jalan itu Allah yang menjadi dekat kepada Allah. Tidak. Semua hidup ini. Maka hal itu kedudukan hamba filhin, seketika. Maka jernihlah di waktu itu halnya dan waktunya. Ya. Jernihlah. Tiba-tiba nak sabar, lalu tak sabar. Nah, pada waktu itu ya macam jernih tapi kemudian hilang. Lalu kenapa terkadang jadi lama? Macam itu lagi, macam itu lagi, macam itu lagi, macam itu lagi. Apa yang kurang? Kurang menghadap kepada Allah hati. Lakukan kamu mengaji untuk Allah. Lakukan kamu nanti berniaga untuk Allah. Lakukan kamu berhubungan dengan manusia di luar dan di dalam rumah. Dengan suami, istri, jiran, tetamu, dan teman bekerja. Lakukan untuk Allah. Itu yang mempercepat kamu mendapat makom. Ini yang dibahas tasawuf tuh ini. Ya, kenapa orang di dalam tasawuf lambat mendapatkan makom? Bukan dia kurang zikir, dia bukan kurang ibadah, bukan dia kurang berbuat baik, bukan. Kurang menghadapkan hatinya kepada Allah, itu saja. Ya. Waqila wa yataghayyaru. Dan ada yang mengatakan bahwa hal itu adalah hamba berubah di situ, ya, dan berubah dari apa yang datang ke hatinya, berubah di tempat dia di situ, dimanapun dia, ya, di tempat belajar, tempat mengaji, tempat berusaha, tempat berniaga, tempat, ya, berubah yang datang ke hati. Nak sabar berubah, nak ridho berubah, nak sidik berubah, itu hal. Naam.
Maka ketika jernis terkadang satu masa dan berubah di satu masa lain, maka itulah hal. Ya, kalau sudah maqam, sabar, sudah. Sidik, tak berubah. Nah, amadin. Nah, atau sesuatu yang datang ke hati ya, tanpa ada kesengajaan dari mereka itu. Tidak ada niat. Tadi kan tidak ada ingin sabar, tak terus tiba-tiba datang saja sifat itu. Karena kalau orang ingin itu ada maslahatnya. Ya, tak apalah saya sabari. Karena kalau tak saya tak dapat. Itu namanya ada ingin ini tak. Ya, saya ingin sabar. Tak ada apa-apa tujuan. Ya, tak ada apa-apa. Karena Allah bagi. Itu sebab para aulia tidak mengaku bahwa dia aulia, karena bukan dari buah pikiran dia. Allah yarid ala qalbi. Ya sabar. Tak kira siapa, kalau dikira siapa dulu yang aku sabari. Nah itu namanya amdan. Nah, kalau Tuhan guru baru disabari, kamu siapa? Itu tak betul. Kalau akhlak kepada semua orang. Guru hanya tempat kamu berlatih agar kamu punya sifat sabar yang kamu gunakan untuk hidup ini semua. Paham ya? Naam. Wala ijtilabin wala iktisabin lahum min tarbin aw khuznin aw qabdin aw syauqin aw haibah. Enggak ada istilab. Istilab itu apa? Orang kalau nangis dibuat-buat nangis. Istilab dibuat-buat mendapatkan menarik. Istilah itu menarik. Dibuat-buat ya untuk ya. Tak apa, aku sabari tenang. Ya, kalau tak disabari aku itu namanya. Atau ada usaha iktisab. Nah. Ya. Iktisab lahum, iktisab seperti iktisab berupa apa? Torop, gembira, sedih, sempit, rindu, takut, haibah, takut kepada Allah. Itu tak ada. Dibuat mati gembira misalnya. Tak ada. Itu bukan hal. Ya, kalau hal itu dia datang saja sendiri. Allah bagi. Ketika misalnya dia dalam melakukan kebaikan, Allah, aku diberi kesempatan untuk melakukan kebaikan di tempat yang penuh cabaran ini. Misalnya ada orang memutus silaturahmi, tiba-tiba kamu nak menyambungnya tanpa ada tujuan apa-apa. Itu namanya hal. Nanti lama-lama menjadi makhluk. Kamu mudah saja melakukan. Karena yang namanya silaturahmi itu adalah menyambungkan kepada yang putus. Orang menyambungkan itu kepada yang putus apa kepada yang sambung? Ya. Ini memang sudah tidak putus. Silaturahmi terus, itu bukan silaturahmi. Yang putus semakin dijauhi. Ya. Memang kawan rapat, silaturahmi terus, itu memang bukan putus, itu sudah sambung, tak perlu disambung. Ya. Nah, kemana Pak? Nak silaturahmi. Ya. Silaturahmi 2 hari sekali. Ketika nama anak silaturahmi, ketika dia kemarin cakap, ya, aku tidak akan datang ke rumah dia. Nah itu kita silaturahmi ke dia. Ya. Atau dalam Islam lama tak jumpa, takut tali itu, ya, karena kelamaan kan, ya, takut tali itu putus maka silaturahmi. Kalau 2 hari sekali bukan silaturahmi, ghaflah. Nah, al-halu wal maqamu amrani. Mana tuh? Oh itu. Oh ya, oke betul. Wal-halu wal maqamu amrani. Hal dan maqam 2 perkara yang mutadakhilan. Apa mutadakhilan itu? Saling
saling tambal sulam, saling tumpang tindih, saling masuk. Apabila hal kemudian makom, hal makom, hal makom, mutadakhilan. Nah, wala budda min dhabitin yufarriqu bainahuma. mesti ada aturan yang dapat membedakan antara keduanya. Mesti ada dobit, batasan yang membedakannya. Hal, Wal halu summiya halan. hal, bukan hal. Hal summiya halan bitahawwuli. Hal, kenapa dinamakan hal? Karena berubah. Gitu. Nah, Wa tabaru muqaddimatul maqam. muqaddimatal Maqam. wa tabiru, atau kalau wa yu'tabaru muqaddimatul maqam. Dan dianggap hal itu adalah permulaan maqam. Sebelum dapat hal, maqam dulu. Nah, Wal maqamu maqamun subuti wa istiqrari. lalu kenapa maqam dinamakan maqam? Karena dia subut. Dia sabit la yataghayyar. Dan istimrar, istiqrar. Summa qad yakunu al-amru halan summa yasiru maqaman. Nah, kemudian perkara itu menjadi hal dan berubah kemudian menjadi makom. Ya. Pertamanya hal, lalu berubah menjadi makom. Nah, Mislu ayyan ba'atha min ba'dil abdi da'yatan wa anyan ba'is. ayyan ba'atha min ba'dil abdi da'yatan muhasabatu Sa. muhasabatu nafsi. Nah, contohnya misalnya tiba-tiba yan ba'is tumbuh dari dalam batin hamba. Yan ba'is itu tumbuh dari dalam. Ya. Bergejolak dari dalam. Apa? Da'iyah. Motif yang mendorong sesuatu. Da'iyah mengajak sesuatu. Dan muhasabatun nafas. Datang dari dalam ingin mengintrospeksi diri. Apa muhasabah itu? Bahasa Melayunya. Apa? Muhasabah apa? Muhasabah apa artinya bahasa Melayu? Tidak tahu bahasa Melayu. Bahasa Inggris. Introspeksi. Ya. Saya pun bahasa Indonesia tidak tahu juga apa muhasabah itu. Ya. Apa bahasa Indonesia-nya? Bahasa kelas. Kita dah guna muhasabah kan? Nah, oke lah, muhasabah senang. Abdul kalau udah jadi bahasa kita. Ya. Muhasabah diri. Ya. Nah, kemudian Summa tasulu da'yatu bi ghalabati sifatin nafsi. Nah, kemudian faktor yang muncul tadi yang mendorong untuk melakukan sesuatu tadi hilang, kalah dengan sifat nafsu. Bi ghalabati sifatin nafs. Ya. Karena kalah dengan sifat nafsu, itu hal. Kalau makom tak dapat dikalahkan. Ya, tak dapat dikalahkan dengan nafsu. Nah, Summa ta'ulu summa tasulu. kemudian datang dan kemudian hilang, itu hal. Fala yazalu abdu baina hadil muhasabati wa zuhuri sifatin nafsi. Nah, maka terus menerus begitu hamba antara hal muhasabah, keadaan jiwa yang terus ingin muhasabah, dan munculnya sifat nafsu. Misalnya kita melakukan sesuatu, mungkin saya salah, apa salah saya? Mungkin saya salah, bukan salah. Dianya yang buat, mungkin itu namanya hal. Itu muhasabah. Itu untuk punya sifat muhasabah jadi makom, ya. Lama tuh. Pertama datang nak muhasabah itu Allah bagi tuh. Lalu datang sifat nafsu. Maka orang perlu dapat ilmu dulu agar sabit dalam hati, dalam otaknya tuh. Bahwa muhasabah itu ya, sifat mulia, bahwa muhasabah itu adab kepada Allah, bahwa muhasabah itu ya jalan untuk membersihkan hati, bahwa muhasabah itu mesti banyak punya ilmu pengetahuan. Nah, baru Allah bagi hal. Coba orang punya ilmu belum tentu punya maqam. Kan?
Tapi kalau orang punya ilmu dan kemudian Allah bagi hal, nah dia mudah merujuk kepada ilmu itu. Coba orang berbuat kebaikan itu mesti Ustadz tuh nerangkan, tuan-tuan, kalau kamu berbuat begini, engkau akan mendapatkan surga tuh. Itu tidak di dalam tasawuf. Maka orang-orang yang punya pendekatan tasawuf disuruh menjadi motivator, susah. Karena apa? Motivator ini hanya apa namanya? Memotivasi untuk melakukan kebaikan, yang dimotivasi nafsunya. Termasuk balasan-balasan surga itu juga yang kena nafsu. Kamu nanti di surga misalnya akan dapat payung emas bagi perempuan, misalnya begitu. Jadi dia terima itu karena ada payung emas. Kalau payungnya dari plastik dia tak mau. Paham tak? Ya, umpama kamu akan dapat istana megah. Tahu siapa yang dapat payung emas? Tahu nggak? Tanya ustazah di mana. Kalau motivasinya itu pun nafsu. Kalau tasawuf tidak ada motivasinya, Allah saja, Allah wabas. Nah maka hal itu akan datang, orang kenal Allah, gembira dengan Allah, rindu dengan Allah, sedih karena Allah, itu semuanya Allah. Nah, nanti datang maqam. Ya. Fahadha halun, maka ini adalah hal ila apa? Apa? Tudarikahu. Nah, sehingga apa? Sehingga ditolong oleh pertolongan Allah. Nanti dia na ta. Ini namanya tasarruf, ini takalluf, ini mujahadah. Nanti datang pertolongan Allah. Mudah aja. Terus rindu kepada Allah. Kalau itu rindu terus dia sabar kepada Allah. Terus dia ridho. Dah. Ya. Kemudian maka hal muhasabah ya menjadi menang. Terus wa tandabitu wa tatamallaku hal muhasabatu. Nah maka nafsu mundur kalah dan tandabit. Apa tandabit itu? Jadi teratur. Nafsu itu jadi kalah gitulah. Tandabit terkontrol. Jadi terkontrol nafsu itu dan muhasabah menguasainya. Kalau misalnya itu sebuah muhasabah, lalu nanti muraqabah, nanti riayah. Ya. Nah, atasiru watanahu wa mustaqarrahu wa maqamahu. Maka muhasabah menjadi jati dirinya, ya, menjadi tempat ketenangan dia, istiqrarnya, dan menjadi makomnya. Jadi kalau dia muhasabah, itu dia tentram, itu dia yang merasa benar, merasa nyaman, merasa enggak, nanti dulu, bukan. Setiap ada masalah apa, muhasabah kepada dirinya. Setiap ada apa, muhasabah kepada dirinya. Kan itu ada sahabat yang dikatakan itu ahli surga. Apa? Karena dia punya muhasabah menjadi makom. Naam. Fayasiru. Maka muhasabah menjadi makom dah. Hatta raqqa. Kalau madinya raqqa apa mudaranya? Ya.
hatta yuwaqi ila maqamin Sehingga dia naik kepada maqam muraqabah. Dari muhasabah naik muraqabah. Nah, thumma yataraju dia tadarraju. thumma yataraju al-waqyu Mhm. min maqamin ila maqamin Maka terus secara berangsur-angsur peningkatan itu dari makom ke makom yang lebih tinggi dan terus sampai sempurna. Dan itulah ya perjalanan tasawuf. Jadi perjalanan tasawuf itu adalah perjalanan rohani. Jadi zikir itu ya adalah metode dia untuk boleh berjalan dengan cepat dan selamat. Bukan orang bertarekat itu ya, zikir misalnya mingguan setiap pagi dan petang sementara kehidupannya tidak diperhatikan, tidak dijalankan menuju kepada Allah. Tidak, makanya Imam Sidna Abul Abbas ketika Imam Ibn Athaillah datang dan memohon diangkat menjadi murid dan dia ingin berhenti menjadi cikgu, ya, maka kata Imam Abul Abbas, tidak, kami bukanlah orang yang mengatakan berhentilah kamu wahai petani, pedagang, hukuma, guru, ya, dan datanglah kepadaku. Tidak, tetaplah di situ dan disitulah kamu beradab kepada Allah. Artinya ya, lakukan itu karena Allah dan disitulah engkau akan mendapatkan makomnya. Itulah bertasawuf. Ada ulama-ulama orang suruh berhenti dan disuruh tiap hari zikir dan ya, itu ya, bukan Islam, itu agamanya. Ya, itu tradisi budaya. Nakifuna walhamdulillah al-Fatihah. Dia masih tukar apa? Tukar cuaca. Di masjid ini dah tidur dah. Belum tidur nih. Kan? Belum tidur. Ada pertanyaan. Okey. Pertama, jelaskan tentang maksud ahwal syauq seperti yang disebutkan dalam kitab-kitab ulama. Ahwal apa? Ahwal syauq. Syauq. Ya, syauq. Kedua, apakah hal sebelum maqam dan hal selepas maqam? Syauq itu adalah milik orang yang sempurna makomnya. Tidak muncul syauq kecuali makomnya sudah sempurna. Karena syauq itu datang dari hub, dari cinta. Ya. Rindu itu datang dari mana? Dari cinta. Kalau tak cinta, rindu dengan siapa? Seperti manusia datang dari mana? Dari Allah. Kalau tak ada Allah, tak ada manusia. Maka man arafa nafsah faqad, man arafa rindu faqad arafa cinta. Itu. Nah, adapun hal rindu itu datang pergi, nanti rindu, nanti tak, nanti rindu, nanti tak. Nah, itu namanya hal. Orang kalau cinta sangat, ya, maka rindu itu bukan hanya jauh. Maka ulama sufi itu berbeda. Nak sebut makom rindu itu syauq atau istiaq. Ada yang mengatakan syauq karena rindu adalah rindu sudah. Ya. Tapi ada katalah istiaq karena ziyadatul harfi ya tadullu ala ziyadatil ma'na. Nak katakan bahwa rindu yang berkesangatan ya itu kan lebih, maka kata syauq mesti diziyadah hurufnya, maka istiaq. Ya. Orang jika jauh rindu tak rindu, orang jika dekat rindu. Misalnya suami ya, kalau jauh dari istri baru rindu,
itu bukan rindu sangat. Katakanlah kita menggunakan makom yang tinggi dari rindu ini adalah istiaq. Kalau orang istiaq, baru bangun tidur saja istrinya pergi dicari istrinya, dipeluk, itu istiaq. Jauh pun, istrinya jauh saja dipanggil, nama istrinya lah dipanggil. Itu rindu namanya. Rindu yang tinggi. Nah, kalau orang rindu kalau jauh, itu rindu yang rendah. Tapi kalau rindu yang tinggi tidak. Bukan hanya dalam maksiat, dia rindu kepada Allah, dalam taat pun dia rindu. Nah, adapun ahwal istiaq, ahwal syauq, ya, hal itu terkadang rindu, terkadang enggak, terkadang rindu, terkadang dia datang begitu saja, itu hal. Karena dikatakan al-hal mauhibah, hal itu adalah anugerah Allah. Ya Allah, rindu kepada Allah, tiba-tiba rindu. Nah, dan muncul misalnya dalam zikir, gelisah dia rindu ya Allah. Ya, tapi esoknya zikir tak ada, itu hal. Tetapi kalau sudah jadi makom dan yang paling tinggi, dia terus rindu, dia terus rindu yang bertambahan, rindu bertambahan. Macam mana diumpamakan kepada suami istri ya, atau orang yang dengan kekasih. Ya, mungkin kalau manusia dengan manusia, ya, karena dia bukan makhluk, bukan abadi, maka akan berubah. Tapi tidak jika orang bercinta kepada Allah. Karena Allah tak berhenti perhatiannya, tak berhenti ihsannya, kebaikannya, tak berhenti. Manusia boleh berhenti. Ya, manusia boleh berhenti. Kalau dia tengah pening, berhenti. Kalau dia tengah kacau pikirannya, berhenti. Ya, tapi Allah tak ada kacau, tak ada pening, tak ada ngantuk. Itu sebab seorang yang sudah bersambung kepada Allah, ya, cintanya sebagaimana Allah baqi, maka dia baqi. Itu sebab dikatakan al-wali wal fani wal baqi. Ya. Dia fana dari dirinya, dia tidak guna dirinya yang yang hancur, yang fana dalam hati, dalam arti hilang, dan dia baqa dengan jiwanya, dengan rohani. Dan itulah maqam. Adapun hal sebelum maqam adalah sifat yang berubah-ubah. Tapi kalau hal setelah maqam adalah rasa kebersamaan Allah dengan sifat-sifat maqam itu. Ya. Makanya dikatakan la tashab man la yunhiduka haluhu. Hal yang setelah maqam ini adalah hal kebersamaan Allah yang tidak berubah senantiasa oleh waktu apapun dan oleh keadaan apapun. Bagaimana tidak bersama Allah? Dia punya rasa sabar, rasa ridho, rasa syukur, rasa zuhud, rasa takut, rasa tawakal, rasa yakin, ya, rasa taslim, rasa tunduk kepada Allah. Semua rasa itu bercampur menjadi keadaan yang kekal. Maka hal para wali itu kekal. Itulah yang dikatakan haluhum maqamuna wa maqamuna haluhum. Ya, maqam dia itu bagi kita tak maqam. Tapi maqam kita bagi dia itu hal. Karena hal dia sangat tinggi. Maka setiap orang punya hal kepada Allah. Artinya punya rasa kedekatan kepada Allah. Sebesar itu cahaya dalam hatinya, sebesar itu haknya. Ya, maka makamnya sempurna, maka ada hal ba'dal maqam, itu sangat sempurna. Nah, itulah yang dikatakan dakwah bil hal, bukan dakwah bil maqal.
dakwah dengan segenap kesempurnaan jiwanya, keadaan dia hudur kepada Allah, bersama Allah begitu senantiasa, walaupun dalam maksiat. Ya. Kita jangankan dalam maksiat, dalam taat pun tidak bersama Allah. Ya. Yang dikatakan dosa adalah mukhalafatus syar'iyyah. Mukhalafatus syar'iyyah. Ini sebetulnya dosa Allah ciptakan ya, untuk meninggikan derajat seseorang. Itu sebab ada pintu taubat namanya. Bahkan sifat taubat itu adalah akhlak pertama yang perlu dimiliki oleh seorang muslim. Kalau itu dikuasai, ya, sudah jadi taib, ya, taubahnya sudah maqam. Bahkan dikatakan maqam yang tinggi dari taubat itu adalah inabah, munib. Ya. Nah, maka dia akan merasakan bahwa yang paling berdosa adalah lupa kepada Allah. Kenapa? Karena kalau melanggar syariat berdosa lah, seperti dosa melanggar. Ya. Itu dia terus. Dia orang taib. Taib itu at-taibu kama la dzambalahu. Sama tidak ada dosanya. Orang yang sudah punya sifat taubah apabila berdosa langsung Allah. Nah, sementara kita ini banyak dosa yang kita lepaskan begitu saja, lewatkan begitu saja, tak terpikir, bahkan tak perlu berdosa. Lidah kita banyak mengatakan sesuatu yang menyakiti orang, kita merasanya benar, tidak merasakan sakitnya orang dengan kata-kata kita dan berdosa. Ya, itu dosa. Kita tidak perlu bertobat. Mereka mungkin melakukan yang hal sama dengan kita, para aulia, tapi dia Allah bertobat. Lalu artinya cepat disusul oleh ya, kata-kata baik, perlakuan baik. Ya. Katakan orang tua marah dengan anak dan marahnya merasa berhak. Jadi meskipun kata-kata dia sakit tidak perlu lagi diminta maaf, tak boleh. Ya. Dia marah mungkin untuk mendidik. Tapi pilihan kata yang menyakitkan itu satu dosa yang perlu. Jika ahli taubat, dia akan merasa aduh. Bukan ketawa-ketawa di atas yang merasa benar itu. Paham tak? Ya, inilah hal orang yang dikatakan ba'dal maqam, setelah maqam. Wallahu a'lam. Bagaimana? Duduknya tegak gini, jangan. Generasi Islam itu mesti punya 3 kekuatan. Pertama, kekuatan akal, bijak. Kedua, kekuatan fisik, ya, tak mudah sakit dan siap untuk berjihad. Yang ketiga, kekuatan hati yang bersih. Ya. Dunia Islam perlu kepada 3 sifat ini. Ada orang hatinya baik, soleh, tapi bodoh, tak berguna apa-apa. Ya. Ada orang bijak, tapi hatinya busuk, jadi berguna. Ada ini cerdas, kurus badannya, duduknya melengkung macam wawu. Tak mesti sehat, tegak, kuat. Ya. Dunia ini akan dibawa maju oleh pemuda-pemuda Islam yang punya 3 sifat itu. Itu sebab ya, makan perlu dijaga, makan dengan baik. Ya, jangan macam binatang makan sampah. Pagi-pagi udah makan nasi kebuli itu sampah. Udah makan goreng-goreng itu sampah. Jangan menyampah di dalam perut kamu. Oke? Makan sehat. Karena kami nak al-isyraq ini sehat. Tak bawa air, kena minum terus supaya sehat. Ini air banyak juga membuat akal jadi bijak. Kurang minum, ya, nanti jadi zong. Tahu zong?
pun tak tahu apa artinya. Jadi sering tak hilang konsentrasi, hilang. Ada soalan? Ada lagi satu. Bagaimana cara menumbuhkan halawatul iman? Cara menumbuhkan halawatul iman. Manisnya iman tumbuh apabila dia mempunyai cinta. Kembali ke situ, cinta tumbuh dari iman yang sempurna. Baru ada halawatul iman. Iman yang sempurna seperti yang Nabi katakan. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 70 sekian cabang. Karena iman itu di hati, cabangnya ke dalam. Kalau farak itu baru ke atas. Nah, cabang-cabang itu maksudnya hakikat iman. Ya, maka Nabi ketika mengatakan salasun man kunna fihi, ya, dalam satu riwayat zaqa ta'mal iman, dalam satu riwayat zaqa halawatal iman. Jadi ada halawah, ada ta'am, ada rasa. Zaqa, iman ini adalah ikat di dalam hati. Rasanya rasa manis di hati, bukan di pikiran, bukan di perasaan emosional, bukan. Tetapi di dalam jiwa. Tiga itu apa? Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari yang lain. Dan orang tidak akan mencintai Allah dan Rasulnya selama dia belum punya sifat-sifat Allah dan Rasulnya. Karena cinta itu adalah tabadulus sifat. Ya, tabadul sifat, pertukaran sifat. Ya, al-muhib, ya, al-muhib yata'amal mahbubahu bisifati mahbubi. Si pencinta memperlakukan kekasihnya dengan sifat kekasih. Artinya orang yang melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, menjauhi larangan Allah dan Rasulnya, itu sudah ada sifat-sifat yang Allah berikan untuk melakukan itu. Ya, maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada engkau kami beribadah dan kepada engkau kami memohon pertolongan untuk boleh beribadah. Karena ibadah itu adalah amal qalbi, bukan jawareh. Kalau amal jawareh itu suratul ibadah, suratul amal. Gitu. Maka apabila dia imannya sempurna, maka baru dia akan timbul cinta. Itu sebab innamal mu'minuna ikhwatun. Iman, persaudaraan itu kan hub. Itu hanyalah orang-orang yang beriman, jika tidak. Tidaklah seseorang yang cintanya kepada Allah. Sebagai gambaran cintanya kepada Allah itu seperti apa? Cintanya kepada sesama. Itu berarti dia cinta kepada Allah. Ya, itu hanya orang-orang yang beriman. Jika tidak beriman, nah, semakin tinggi imannya, semakin tinggi cintanya. Semakin tinggi imannya, semakin tinggi cintanya. Apabila seseorang sudah diukur imannya dengan cinta itu, maka dia akan merasakan manisnya iman. Ya. Nah, itu kepada Allah. Maka kepada orang pun tidaklah ia mencintai dan membenci melainkan karena Allah. Ya, bukan karena dia tidak suka, karena dia buruk, karena tidak. Tapi karena Allah. Dan yang ketiga, dia takut jatuh kepada kekufuran seperti dia takut jatuh kepada api. Apa kekufuran di situ? Terhalang dari Allah, dia lupa kepada Allah dan tidak ada Allah dalam kehidupan dia. Tidak sabar, tidak ridho, tidak syukur, itu bertanda bahwa tidak hadir Allah dalam hidupnya. Dan itu takut seperti dia takut kecebur di api. Ya. Dia takut ditinggalkan Allah. Nah, inilah orang yang merasakan manisnya iman. Manisnya di hati itu karena cinta. Nah, kalau tidak sempurna, tidak akan mempunyai rasa cinta. Ada lagi.
maksudnya dakwah bil hal hanya berlaku kepada orang sufi ya Sidi? Sufi ini satu istilah ya. Jika seseorang yang mempunyai kesempurnaan, maka itu sufi namanya. Kesempurnaan rohani. Karena dia dakwah itu bukan dia merasa benar ya. Dakwah itu bukan dia merasa kuat, tapi dakwah itu karena dia hamba Allah, mengabdi kepada Allah, itu namanya hal. Jadi kalau mendapat penolakan, mendapat penghinaan, dia tak ada merasa ya, apa mungkin dia tak layak, atau mungkin saya, kata si pendainya, saya kurang mampu melakukannya, atau ya, kalaupun dia mampu melakukannya dan dia dapat menerangkan agama dan tetap yang akan memberikan hidayah itu Allah, bukan dia. Ya, itu salah satu akhlak, artinya orang-orang ahli hal. Ya, dakwah bil hal, kalau dia mengajak sabar, dia punya makom sabar itu, punya keadaan sabar itu. Kalau dia mengajak iman, maka dia punya keadaan itu bil hal. Kenapa? Karena hal ini akan ditunjukkan melalui dua perkara. Ya, hal dia itu kepada Allah itu ditunjukkan dua perkara. Pertama, ucapannya akan terus pergi ke Allah. Nah, misalnya ada orang bertanya, macam mana saya dihina oleh orang itu, dia tak menghargai aku. Dia akan mengatakan, itu ujian dari Allah, maafkan orangnya, lupakan. Itu orang sufi pendekatannya. Ya, dia akan pergi ke Allah terus ucapannya. Dan begitu juga perbuatannya. Ya. Jadi bukan terus, oh memang orang itu tahu betul. Tetapi itu ujian. Kalaupun memang ada orang yang memang berniat, memang berniat jahat, berniat ingin menghancurkan, berniat, tetap ya, bahwa itu pun hakikatnya adalah Allah Subhanahu. Sekarang makhluk mana yang nak menghancurkan kita? Iblis. Itu pun Allah yang menciptakan, Allah yang menghendaki, dengan kekuatan Allah juga. Paham tak? Ya. Itu hal itu akan dirasakan oleh orang. Ya, karena hal itu kan satu keadaan dalam jiwa, tak boleh dinampak ya, secara fisikal, tapi boleh dari ucapannya dan dari perbuatannya. Nah, maka orang yang bukan dengan hal, ya, dengan ucapan saja. Tuan, puan, marilah kita bersabar. Dia tak pernah sabar ya, di dalam hidupnya, di dalam rumah tangganya, di dalam berinteraksi kepada orang, kepada urusan pekerjaan, urusan dakwah, urusan semua. Ya, itu namanya dakwah. Bukan juga tidak menggunakan ucapan. Yang namanya dakwah tetap kalam, tetapi kalamnya ya dulu ala hali. Dan hal itulah yang dapat, umpama satu sistem yang kuat, maka orang yang berhampiran dengan dia akan terbawa dengan sistem itu. Kita duduk dengan orang yang sabar, kita ikut sabar, karena ucapannya selalu membawa ya kepada kesana. Perbuatannya menunjukkan ketenangan, padahal dia menghadapi musibah besar. Dan maka orang yang di sekitarnya akan terbawa kepadanya, itu bil hal. Mohon Sidi buat pencerahan tarikat Syazaliyah di Malaysia, khalifah yang diiktiraf. Tak tahu. Saya tak tahu. Tanyalah orang Malaysia. Ya, kalau semua, jika orang mengaku itu dia tarikat Syazaliyah, maka berarti itulah dia iktiraf. Sidi, ada ustaz-ustaz yang tak benarkan muridnya minum masa belajar. Okey Sidi. Tak benarkan minum masa belajar.
makan minum. Waktu minum tengah mengaji misalnya. Ya, kalau tak ada air, tak didengarkan lah. Kalau sudah ada yang menyuguh air, tak apa. Memang itu bagian daripada adab. Ada adab. Ketika tengah diterangkan, takut itu menjadi pelarian. Tapi bukan berarti bawa air tak boleh, nantilah minumnya lepas ngaji. Bang, ya, hatta guru pun sebetulnya tak boleh. Mengaji diletak makanan itu mengganggu. Ini letak makanan lepas mengaji. Kecuali misalnya air yang tidak air, kena haus, kena guru yang bicara sendiri, yang lain kan dengarkan. Mendengar pun jangan dikira tak guna kuasa, tak guna energi kan. Itu pun perlu lepas mengaji, kasih minum, kasih makan. Karena mendengarkan, nak paham itu pun berguna. Tapi tidak makanan banyak itu tak di depan, itu mengganggu. Apalagi yang sambil mengaji, merokok. Ada lagi. Oh, ada lagi, Masya Allah, banyak. Syekh boleh bagi kisah ringkas tarikat Syatiriah. Apa ya? Bagi kisah ringkas tarikat Syatiriah. Allah. Saya bukan orang Syatiriah, nanti salah pula. Salah pula. Insya Allah. Memorinya tengah. Lama saya bincang tentang Syatiriah itu mungkin 20 tahun lepas ya. Tentang Syatiriah di zaman Wali Songo dan lain sebagainya. Namun saya tidak pasti apakah hari ini Syatiriah itu masih ada atau tidak. Allah. Mungkin riwayatnya ada, tapi apakah sirnya itu ada atau tidak, Allah. Karena itu tarekat yang dianut oleh ulama-ulama Nusantara lama. Di bawah dia itu sudah banyak generasi yang sudah tidak bersambung dengan situ, dia sudah ambil tarikat lain. Seperti sekarang generasi saya nampak, saya betul-betul melihat di Indonesia, di Malaysia, generasi baru ustaz-ustaz sekarang. Termasuk saya sendiri mengambil sanad silsilah tarikat tidak kepada ulama atas Nusantara kita, sudah mempunyai guru orang Arab luar. Ada yang di Mesir, ada yang di Lebanon, ada di Syria, ada di Jordan, ada di Maroko. Ya, generasi sekarang. Sebelum generasi kita pun tidak bersambung kepada atasnya. Ya, setelah 2-3 generasi dia punya murid di Nusantara ini, ya, generasi keempat sudah sirnya yang sudah hilang. Ya. Sekarang generasi sekarang ini dia ambil tarikat bukan dari atas ulama Nusantara, tapi dari silsilah baru. Mungkin dia punya murid, nanti dia punya murid, nanti mungkin pun sirnya sudah putus, generasi barunya akan menyambungkan lagi. Dan itu sunatullah. Bukan dia meninggalkan leluhur, bukan dia tak. Ada orang cakap, kenapa tidak tarikat Syatiriah? Kenapa? Itu leluhur. Ini bukan punya leluhur. Masih bersambung tak sirnya, hakikatnya. Karena bukan hanya riwayat. Riwayat itu bukan hanya lafaz zikir. Bukan, lafaz zikir boleh ditulis di buku dan boleh terus berpindah-pindah. Tapi sir kalau tidak ada suhbah, kalau tidak ada tarbiyah, tidak akan bersambung. Wallahu a'lam. Kalau persoalan itu yang dimaksud adalah ini, ya, maka itu jawaban saya. Tapi kalau tarikhnya panjang sangat, jadi semoga maksud daripada penanya itu adalah seperti yang saya jawab. Wallah. Ada lagi? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma فتوح العارفين رحمتك وجهك ربنا آتنا في الدنيا حسنة